Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Angga Suksma dan profesi saya saat ini adalah Global IT Project Manager. Saya memulai ini semua di tahun 2019, saat itu saya sedang dipindah tugaskan ke daerah Medan, yang mana saya dan keluarga sudah terbiasa untuk menikmati konsumsi ikan nila yang dibeli di supermarket. Tapi pada kemudian saya dipanggil balik untuk pindah ke Jakarta, dan kebiasaan untuk terus makan ikan nila masih berlanjut. Tapi kendala yang saya hadapi adalah, kami dan keluarga sudah pergi 3 kali ke supermarket, dan kami tidak menemukan ikan nila dijual di supermarket tersebut, alias habis terjual. Ini yang men-trigger saya untuk berpikir, berarti ikan nila pasarnya sangat luas. Dan ini adalah sebuah opportunity yang bagus untuk kita garap. Tapi saat itu, saya tidak memiliki ilmu budidaya sama sekali. Saya belajar dari internet, dan saya mendapati ternyata tidak semua informasi yang disampaikan di YouTube itu 100% benar. Jadi saya membaca jurnal-jurnal ilmiah yang ada di jurnal-jurnal luar negeri, terutama dalam hal pengolahan limbah. Karena pada dasarnya, kalau ikan kita beri pakan, kemudian ikan mengeluarkan kotoran, maka kotoran tersebut akan menjadi limbah untuk air budidayanya. Saya berkeliling, membaca-baca literatur, dan menemukan teknik tentang pengolahan limbah. Dan di sini saya menemukan sebuah teknik yang saya rasa saya pas untuk saya. Namun sebelum saya kembangkan lebih besar, saya memulainya sendiri dengan hal yang paling kecil, yaitu mencoba menerapkan konsep yang sudah saya pelajari ke media ember. Saya menyebutnya Budik Damber Sistem RAS. Jadi di ember ini saya memelihara 100 ekor ikan, yang mana 25 ekor ikan di setiap embernya. Lalu kemudian saya perhatikan tumbuh kembangnya. Dan saya cukup kaget mendapatkan bahwa di dalam kolam ember ini pun, dalam jangka waktu pemeliharaan 12-14 minggu, ternyata ikan sudah bisa dipanen dengan ukuran 1 kilo isi 5. Lalu, belajar dari pengalaman saya bahwa sulitnya mendapatkan informasi mengenai teknik budidaya perikanan di Indonesia, saya mengupload video-video saya ke dalam YouTube. Tujuannya cuma satu, supaya teman-teman semua tidak mengalami apa yang saya alami di awal saya pembelajaran dulu. Lambat laun dari YouTube, akhirnya muncul permintaan dari teman-teman subscriber maupun followers untuk mulai diadakannya pelatihan. Dari pelatihan kita memiliki komunitas, dan dari komunitas itu kita memiliki plasma, yang mana teman-teman hasil dari komunitas ini, beberapa hasil panennya kita ambil untuk kita jual kembali. Kemudian tidak lama dari itu, Nilaku ID sekarang sedang dalam proses mengembangkan sistem RAS untuk jenis aquaculture yang lain, yaitu lobster air tawar. Jadi dalam waktu dekat, selain ikan nila, kita juga akan mengembangkan sistem RAS untuk lobster air tawar, karena saya melihat potensi lobster air tawar sangat besar di Indonesia, dan rata-rata mayoritas masih menggunakan sistem konvensional. Kendala kesulitan pertama yang saya alami di saat saya mengembangkan nilaku.id ini adalah mendapatkan kepercayaan dari viewers. Karena sistem RAS pada dasarnya belum banyak yang mengulas lebih lengkap di channel YouTube manapun. Jadi kemudian begitu saya mengupload video-video tentang sistem RAS ini, masih banyak orang yang mempertanyakan tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Tapi saya tidak berhenti sampai di sana, saya justru ingin membuktikan bahwa sistem RAS merupakan salah satu teknik budidaya yang sangat efisien dan bisa dilakukan oleh teman-teman semua yang tinggal di perkotaan. Hampir kurang lebih sekitar 200 orang yang sudah bergabung dengan komunitas kami. Dan penjualan ikan semakin dikenalnya Nilaku ID di sosial media, otomatis juga meningkatkan hasil jual ikan-ikan yang ada di farm Nilaku ID dan juga ikan-ikan milik komunitas kita semua. Harapan saya untuk teman-teman semua, jangan takut untuk memulai budidaya ikan. Budidaya ikan terutama di perkotaan sangat bisa kita mulai, terutama dengan sistem RAS. Karena sistem RAS sangat cocok diterapkan di lingkungan perumahan, kita tidak perlu memiliki lahan yang luas, dan air tidak mencemari lingkungan sekitar dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga tidak mengganggu tetangga sekitar. Intinya jangan takut untuk memulai, dan kalaupun memulai, mulailah dari yang kecil dulu. Pastikan teman-teman tahu persis bagaimana cara kerja sistem RAS terlebih dahulu. Setelah teman-teman berhasil dari skala yang kecil, kembangkan untuk skala yang lebih besar lagi.